yang di rumah di kamera. Bu Habibah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah, dalam hal ini beliau tidak bisa menghadiri acara ini, namun doa dan kebanggaan beliau untuk kita semuanya. Yang kita hormati pula Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Zarkasi Ahmad, dan tak lupa juga Dewan Guru dan staf karyawan SD Pelita. Yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi kelas 1 sampai kelas 6 juga anak-anakku baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung, sehingga kita bisa melaksanakan kultum virtual sebagaimana biasa. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan pengikutnya serta sampai akhir kiamat. Pertama-tama aku membacakan susunan acara kultum hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua tilawat yang akan dibacakan oleh Ananda, Salwa, dan Salma dari kelas 6A. Kultum yang akan disampaikan insya Allah oleh Bapak PPN Effendi SDI, dan acara selanjutnya yaitu pengumuman dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita awali acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menanjak acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda, Salwa, dan Salma dari kelas 6A. Kepada Ananda, Salwa, dan Salma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa
Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardaw wala syaraba hamimau wa ghassaqa jazaa wifaqa Nahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba asraba wa kasam dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba la anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Semoga yang diperdengarkan mendapatkan syafaatnya bagi yang mendengarkan maupun yang membaca khususnya. Masya Allah ya, Salwa dan Salma ini kembar tapi juga kompak membaca Al-Qur'annya. Semoga yang lain pun bisa mencintai Al-Qur'an. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak PPSI kepada Bapak dipersilahkan. Jazakillah Bu Habibah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala SD Pelita, yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, staf karyawan SD Pelita, Bapak Ibu yang mendampingi siswanya, khususnya kelas 6 yang PJJ di rumah, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual walaupun di kelas, tapi Bapak tidak langsung. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta perlindungannya kepada kita, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah pembelajaran pada hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Syukur merupakan kewajiban kita kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa masuk ke sekolah. Ini luar biasa, merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini Bapak akan membawakan tema tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita punya pekerjaan, disenangi atau disayangi oleh saudara kita, oleh mamah kita, oleh ayah kita, betapa luar biasanya, kita senang juga. Hari ini misalkan kita pakai baju, ada orang, oh bajunya bagus sekali, senang kan? Atau ketika kita di rumah melaksanakan sholat duha, orang tua kita senang banget gitu kan. Ketika kita membantu orang tua merapihkan kamar, membereskan rumah, ikut kerja bakti, orang tua kita senang gitu kan. Senang banget orang tua kepada kita. Kita juga ikut senang. Apalagi kalau pekerjaan kita itu disenangi oleh Allah yang menciptakan kita. Betapa luar biasanya pekerjaan itu. Ketika ada seseorang yang mencintai pekerjaan kita, kita merasa senang. Ini yang mencintai adalah Allah. Amal yang dicintai, amal yang lebih dicintai oleh Allah. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amal apa, pekerjaan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Ini pertanyaannya, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Mungkin semua amal kebaikan, semua amal soleh itu dicintai oleh Allah. Tetapi ini ada amal yang lebih dicintai oleh Allah. Ketika kita saum, ketika kita membaca Al-Quran, itu disukai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Tetapi ini ada amal yang lebih dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Yang pertama, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ayu.
Kemudian ya Rasulullah, apalagi amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, amalan kedua yang dicintai oleh Allah setelah kita sholat pada waktunya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ai. Kemudian apalagi? Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah. Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasul menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah kita melaksanakan sholat di awal waktu atau sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, mencintai atau berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita mendapat 3 hasanah keislaman kita, keilmuan kita, bahwa ada amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada 3 perkara, ada 3 amalan. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Kenapa sholat menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Karena sholat ini merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya ingin kokoh, maka kita harus menjaga sholat, utamanya sholat 5 waktu. Tetapi manakala kita meninggalkan sholat, tiang yang kita bangun akan menjadi roboh. Islam yang kita bangun akan mudah apa? Akan mudah dibisiki oleh hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Akan mudah dibisiki oleh setan. Kalau sholat kita tidak dijaga, rapuh kayak orang sakit. Ya. Raga kita kayak orang sakit. Islam kita itu mungkin hanya sebatas panggilan ataupun identitas saja. Kalau kita tidak menjaga sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. La islama liman tarakas sholah, kata Rasul. Tidaklah sempurna Islam seseorang kalau dia meninggalkan sholat. Jadi Islamnya itu tidak sempurna kalau dia meninggalkan sholat. Bahkan akan menjadi orang yang murtad, orang yang keluar dari keislamannya, manakala dia secara sengaja meninggalkan sholat. La Islam, tidak ada keislaman liman tarakas sholah, bagi orang yang meninggalkan sholat. Artinya keislaman kita terhadap Allah tidak akan sempurna manakala kita meninggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in sholahat sholahalahu sairu amalih. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Rasul mengingatkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat, amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba yaitu sholat. Ini harus menjadi keyakinan. Hari kiamat itu hal yang gaib, tapi kita percaya. Dengan kita melaksanakan sholat, dengan kita mengerjakan amal soleh, berarti kita yakin akan adanya hari pembalasan. Akan ada hari di mana kita akan dihisab semua amal kita. Akan ada hari di mana ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan kita. Yang pertama kali di hari kiamat, amalan yang akan dihisab itu adalah sholat. Bukan puasa, bukan sedekah, ataupun bukan amalan yang lainnya. Tetapi yang pertama kali nanti yang akan ditanya, yang akan dihisab adalah sholat. Fa'in sholahat sholaha lahu sairu amali. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya benar, maka seluruh amalan yang lainnya pun ikut betul, ikut benar. Ini luar biasa. Jadi kalau sholatnya betul, maka
Selain sholat, amalan yang lain ikut betul. Ikut nilainya 100. Wa in fasadat fasadasa iru amali. Tetapi sebaliknya kalau sholat kita rusak, kalau sholat kita tidak ada harganya, maka seluruh amal yang lain pun akan rusak, akan batil, tidak ada artinya. Jadi kalau sholat kita salah, maka seluruh amalan yang lainnya pun salah. Ini menjadi motivasi buat kita ketika kita meyakini adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, adanya yaumul hisab. Kita semakin yakin bahwa sholat nanti yang akan pertama kali dihisab. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga sholat. Tentunya sholat yang lebih baik itu adalah sholat di awal waktu dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholatul jama'ati tabdulu ala sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajatan. Rasulullah memotivasi kepada kita bahwa sholat berjamaah ada lebih baik atau mengungguli atas sholat munfarid atau sholat sendirian bisab'in wa ishrina darajat dengan 27 derajat. Ini keunggulannya. Kalau kita sholat sendiri belum tentu benar. Kalaupun kita mendapat pahala, paling sampai 10. Tetapi manakala kita sholat secara berjamaah, apalagi di masjid di awal waktu, maka kita akan mendapatkan pahala atau kelebihan 27 derajat. Ini tantangan. Hari ini subuhnya sudah jam 4.35, 36, kan? Kalau kita tidak memaksakan diri untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, wah banyak sekali tantangannya, ya kan? Apalagi sekarang udah masuk jam 7 gitu kan. Kalau kita belum siap-siap bisa kesiangan juga ke sekolahnya. Maka bangunnya harus sebelum subuh agar kita bisa sholat subuh berjamaah. Dalam hadis yang lain dikatakan farqul muslimi wal kafiri as-shalah. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir adalah sholatnya. Kalau kita masih mengaku orang Islam yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maka harus mengerjakan, mendirikan sholat. Sementara orang non-muslim itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi amalan yang pertama yang lebih dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu qala birrul walidain. Yang kedua, setelah kita mengerjakan sholat, amalan yang lebih dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibu kita yang susah payah melahirkan kita, ya. Ketika ibu kita hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tuh masa-masanya berat sekali. Kita dibawa-bawa, kan? Dibawa ke pasar, dibawa ke toilet, dibawa ke musola, dibawa ke masjid, ya kan? Tidurnya juga udah susah, ya kan? Tetapi dengan rela, dengan ikhlas, ibu kita melahirkan kita. Ini jasa yang luar biasa. Orang tua kita, bapak kita yang telah menafkahi kita, yang setiap hari pergi ke kantor, pergi ke pasar untuk mencari nafkah, buat biaya kita semua. Itu jasa-jasa mereka. Oleh karena itu, setelah Allah mengatakan amalan yang paling dicintai, yang pertama adalah sholat di awal waktu, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam surat Luqman Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah, ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, yang telah menyusui kita selama 2 tahun, itu harus benar-benar dihormati. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah yang pertama adalah kita menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita yang masih hidup,
Kita harus benar-benar menghormati orang tua. Harus patuh terhadap perintahnya. Harus sayang kepada keduanya. Sementara yang orang tuanya sudah meninggal, kita mendoakan keduanya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang kedua amalan yang dicintai, yang lebih dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Yang terakhir, amalan yang lebih dicintai oleh Allah adalah al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Jihad adalah mengerahkan segala potensi diri untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi makna jihad itu bukan hanya kita membawa senjata, pergi ke medan perang, memerangi orang-orang kafir. Bukan. Kita dari rumah, pergi ke sekolah, dalam rangka tolabul ilmi, itu bagian dari jihad. Oleh karena itu, belajar di sekolah itu harus sungguh. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia adalah orang yang jihad di jalan Allah hatta yarji'a, hingga dia pulang ke rumah. Jadi selama kita berada di sekolah sampai kita di rumah, kita dalam rangka jihad fi sabilillah, dalam rangka menuntut apa yang diridhoi oleh Allah, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan 3 amalan ini kita bisa lebih dicintai oleh Allah. Yang pertama, bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Pak Pepen untuk pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan amalan yang dicintai Allah, yaitu sholat, kedua, hormat kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Baik, acara selanjutnya itu pengumuman amal Jumat. Bu Haba akan membacakan 2 pekan. Yang pertama yaitu pada tanggal 12 Syawal bertepatan tanggal 3 Mei 2022. Kelas 1A Rp140.000, 1B Rp157.000, kelas 2A Rp197.000, kelas 2B Rp400.000, kelas 2C Rp174.000, kelas 3A Rp159.000, kelas 3B Rp175.000, kelas 3C Rp216.000, kelas 4A Rp845.000, kelas 4B Rp148.000, kelas 4C Rp217.000, kelas 5A Rp252.000, 5B Rp278.000, kelas 5C Rp375. Adapun amal terbanyak pada Jumat 13 Mei 2022 diperoleh dari kelas 4A sebanyak Rp885.000. Jazakumullah khairan katsira. Selanjutnya Bu Haba akan bacakan amal Jumat 19 Syawal 1443 Hijriah bertepatan tanggal 20 Mei 2022. 1A Rp123.000, kelas 1B Rp149.000, kelas 2A Rp169.000, kelas 2B Rp446.000, kelas 2C Rp216.000, kelas 3A Rp114.000, kelas 3B Rp160.000,
kelas 3C Rp272.000, kelas 4A Rp280.000, 4B Rp312.000, kelas 4C Rp303.000, 5A Rp307.000, 5B Rp229.000, kelas 5C Rp406.000. Adapun amal yang terbanyak pada Jumat 20 Mei 2022 adalah dari kelas 5C, Rp406.000. Sekali lagi Bu Habibah ucapkan jazakumullah khairan katsira. Baiklah, selesai sudah acara kita hari ini. Sebelum Bu Habibah tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tersusun. Bu Habibah Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.